Kenapa ada pendingan sih sebenarnya? Jadi pendingan itu dikarenakan kondisi toko ataupun kondisi areanya itu tidak memungkinkan kita untuk masuk pada waktu itu teman-teman. Misalkan kita itu store crew baru, dipending PKWT ataupun dipending untuk melaksanakan dan masuk ke Indomaret. Nah itu tuh dikarenakan toko-toko yang ada di domisilis tersebut itu tuh penuh, jadi dipending dulu. Nah maka dari itu kita itu harus sabar, entah itu bisa 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada teman saya itu yang hampir 1 bulan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk pada video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang suka komen-komen, yang suka nanya-nanya di kolom komentar, jadi sekarang akan saya bahas. Oke, kita langsung bahas langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu dari Kak Cindy. Kalau ngelamar Indomaret apakah harus sesuai domisili, Bang? Oke, jawabannya enggak ya, Kak. Jadi kita itu boleh ataupun bisa ngelamar ke tempat yang tidak sesuai domisili kita. Misalkan saya itu dari Subang. Nah di Subang itu nggak ada yang namanya DC Indomaret, Kak. Nah jadi kita itu keluar dari domisili kita. Ya entah itu mau ngelamar ke domisili Bandung, entah itu ngelamar ke domisili Purwakarta. Ya intinya kita itu boleh ngelamar ke luar domisili. Nah dikarenakan Indomaret itu bercabang-cabang ya teman-teman. Kalau misalkan kita ada di Subang, ya pilih aja daerah ataupun area yang terdekat dari situ, entah itu di Bandung, entah itu di Purwakarta, entah itu di Karawang dan yang lain sebagainya. Misalkan kakaknya itu dari Jawa Barat, nah berarti kakak itu nyari DC ataupun pusat kantor Indomaret yang ada di Jawa Barat itu yang sesuai ataupun yang terdekat dengan tempat kakak. Nah seperti itu teman-teman. Dan ini pengalaman saya, ada juga dulu bahwasanya di DC Purwakarta itu ada juga yang ngelamarnya dari Solo, ada yang ngelamarnya dari Jawa Timur. Nah akan tetapi dia itu ditempatkan di area yang ada di Purwakarta tersebut teman-teman. Jadi intinya boleh ya, Kak. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu dari Ngab Channel. Mas, untuk CV dan surat lamaran diketik boleh? Boleh, Kak. Kalau misalkan HRD-nya minta diketik ya diketik. Kalau misalkan HRD-nya minta untuk ditulis, tulis tangan ya, maksudnya ya ditulis tangan. Jadi kita itu menyesuaikan ataupun bikin surat lamaran atau CV sesuai dengan permintaan HRD. Lanjut yang selanjutnya adalah Kak Imones. Bang, kalau kita resign sebelum kontrak habis tuh kena denda enggak sih, Bang? Oke. Untuk pertanyaan ini sebenarnya sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya, dikarenakan mungkin ada yang mau resign ya, tapi kontraknya belum habis. Nah gini teman-teman, untuk resign ini, kalau misalkan kita belum habis kontrak, misalkan kontrak kita itu selama 1 tahun, tapi dalam waktu 7 bulan misalkan kita itu udah mau resign ataupun udah mau keluar, ya entah itu karena gak betah ataupun karena hal-hal yang yang berhubungan dengan orang tersebut lah. Nah sesuai SOP-nya ataupun sesuai ketika kita waktu itu tanda tangan kontrak, jadi kalau misalkan resign sebelum waktu kontrak habis, kita itu membayar denda teman-teman. Kenapa membayar denda? Ya dikarenakan perusahaan itu sebenarnya udah membayar kita selama 1 tahun itu ataupun selama habis kontrak itu. Nah biasanya ataupun sesuai peraturannya, misalkan nih kita itu ada sisa 4 bulan ataupun 5 bulan kontrak yang belum habis. Nah maka 5 bulan tersebut dikali gaji teman-teman. Nah segitu yang harus kita bayar. Itu adalah sesuai SOP-nya ya teman-teman, ataupun sesuai keterangan yang ada di training center dulu. Nah akan tetapi ini pengalaman di lapangan ataupun pengalaman saya dan sepengetahuan saya, di toko saya dulu yang saya tempatin sekarang itu tuh udah ada 3 pramuniaga ataupun 3 store crew yang keluar, tapi waktu kontraknya itu udah belum habis teman-teman. Jadi dia itu baru 2 bulan, baru 3 bulan, bahkan ada yang baru 1 bulan udah resign teman-teman. Apakah dia bayar denda? Enggak. Nah, mengapa? Dikarenakan kalau misalkan kita benar-benar mau keluar dan mau resign, kita itu yang terpenting adalah harus ngomong dulu ataupun harus konfirmasi ke AS-nya teman-teman gitu ya. Untuk pertanyaan Kak Imones. Lalu dari Kak Han, Kak, kalau udah disuruh datang ke pusatnya untuk cek berkas itu langsung training atau nunggu lagi, dan apakah ada interview tambahan saat pelaksanaan cek berkas? Oke Kak, jadi untuk cek berkas ini biasanya kalau misalkan kita posisinya setelah psikotes,
maka kita itu akan dilanjut tes interview. Nah, nanti kalau misalkan udah tes interview, maka kita itu akan training. Nah, kalau misalkan sudah training, kita itu lanjut ke tahap PKWT. Sebelumnya itu OJT dulu ya, dan setelah OJT baru PKWT lah, baru masuk ke toko Indomaretnya langsung. Nah, buat kakak itu ada di posisi mana nih? Jadi posisinya yang pertama adalah psikotes. Setelah psikotes adalah interview. Setelah interview baru ke training. Setelah training baru OJT. Setelah OJT tanda tangan kontrak ataupun PKWT, setelah itu baru masuk ke Indomaret. Nah, posisi kakak ada di sebelah mana, kak? Apakah kakak setelah training? Apakah kakak setelah interview? Kalau misalkan kakak datang ke DC-nya itu sambil interview ataupun cek berkasnya itu ataupun pemberkasannya itu ketika interview, maka untuk tahap selanjutnya yang kakak akan alamin yaitu adalah training, kak. Seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Kariski Akbar. Bang mau nanya, jika di akhir sesi interview HRD bilang silahkan pulang, tunggu info selanjutnya. Nah ini, itu kira-kira diterima nggak bang? Untuk panggilan trainingnya berapa lama kalau abang dulu? Oke bang, langsung saya jawab dengan sepengetahuan dan sepengalaman saya ya. Jadi kalau misalkan untuk ini bang, kalau misalkan setelah interview itu memang seperti itu hampir semuanya. Jadi setelah interview itu nanti tunggu ya beberapa waktu. Nah, untuk panggilan itu nggak semuanya sama teman-teman. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, bahkan ada yang 1 minggu, bahkan 2 minggu. Itu tuh tergantung kelonggaran ataupun kekosongan di training center. Jadi kan di training center itu ada yang training. Nah, nggak mungkin kalau misalkan sedang ada yang training mendatangkan training yang baru. Artinya mungkin ya ada 1 kelas ataupun 2 kelas lah. Jadi tergantung tempatnya. Kalau saya dulu, dikarenakan saya dulu ya termasuk orangnya mungkin rezekinya baik ya, artinya lancar gitu. Jadi dari psikotes sampai ke training itu saya itu cuma 2 hari teman-teman. Setelah psikotes itu 1 harinya saya langsung interview, dan setelah interview sorenya udah ada informasi lagi bahwasanya saya itu dipanggil untuk training. Seperti itu kak. Jadi untuk waktu pemanggilan interview ataupun pemanggilan psikotes dan pemanggilan training, jadi itu tuh berbeda-beda untuk setiap orang ya kak. Jadi sabar dan pasti kalau misalkan kita diinfokan ataupun kita dikasih info berikutnya, ya kita selalu siap untuk menerimanya aja. Dan kalau misalkan nggak ada kabar terus nih dari HRD-nya, kita itu harus follow up ya 1 hari sekali lah ataupun 3 hari sekali lah kalau misalkan memang beberapa minggu nggak ada panggilan. Nah, jadi seperti itu ya kak, bisa di follow up terus untuk HRD-nya, dan biasanya dibagikan ataupun dikasih nomornya kan ketika interview itu, ataupun dikasih kontaknya lah dari tim HRD. Yang selanjutnya dari Kak Ariel Rizky Sopandi. Abang udah PKWT nunggu berapa lama bang? Kalau misalkan udah PKWT saya itu cuma 1 hari ya bang. Jadi tanggal 5 itu adalah PKWT dan tanggal 6 saya masuk. Nah biasanya kalau teman-teman saya yang lainnya nggak ada pendingannya. Jadi setelah PKWT dia itu langsung penempatan. Kalau saya setelah PKWT saya itu pulang dulu 1 hari. Kenapa ada pendingan sih sebenarnya? Jadi pendingan itu dikarenakan kondisi toko ataupun kondisi areanya itu tidak memungkinkan kita untuk masuk pada waktu itu teman-teman. Misalkan kita itu store crew baru, dipending PKWT ataupun dipending untuk melaksanakan dan masuk ke Indomaret. Nah itu tuh dikarenakan toko-toko yang ada di domesilis tersebut itu tuh penuh, jadi dipending dulu. Maka dari itu kita itu harus sabar, entah itu bisa 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada teman saya itu yang hampir 1 bulan teman-teman. Akan tetapi akhirnya ya sekarang udah kerja juga, dan dikarenakan memang waktu kosongnya dan toko yang kosongnya dan toko yang membutuhkannya cuman 1 orang, jadi ya sabar dulu aja gitu. Yang selanjutnya dari Bang Budi, kira-kira berapa hari ya kak kalau udah sukses lamarannya, 1 minggu atau 3 minggu? Ya yang tadi saya katakan ya kak, kalau misalkan udah beres lamaran ya nunggu dari pihak HRD-nya. Jadi tidak ada ketentuan yang pasti 1 ataupun 2 minggunya, akan tetapi pasti kita itu dipanggil kalau misalkan kita memenuhi syarat dan kriteria yang perusahaan dibutuhkan.
Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman pada video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang suka nanya-nanya dan suka komen-komen di kolom komentar, dan ini sangat membuat saya semangat dalam membuat channel ini. Dan semoga video ini dan semoga beberapa video sebelumnya yang saya buat tentang pekerjaan di Indomaret, tentang pengalaman saya kerja di Indomaret, tentang hal-hal yang saya ketahui tentang pekerjaan di Indomaret, semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian yang sedang membutuhkan. Nah, buat kalian yang suka nonton channel ini, silahkan untuk support selalu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Saya Durun Napis undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.